Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 12. Demikianlah, sejak saat itu Iswari telah berada di rumah suami istri yang oleh para cantriknya disebut Kiai dan Nyai Soka di Tiada Kembang. Kedua suami istri yang sudah tua itu merasa sangat kasihan kepada Iswari yang mengalami satu nasib yang sangat buruk, sementara kedua orang suami istri itu sama sekali tidak mempunyai seorang anak pun. Sebenarnya Nyai Soka telah melahirkan 2 kali. Tetapi kedua-duanya telah diambil kembali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, maka kedua orang tua itu pun merasa seakan-akan kehadiran Iswari di padepokannya, sebagai kedatangan anak kandungnya sendiri yang telah lama meninggalkan mereka. Karena itulah maka sikap kedua suami istri itu kepada Iswari bagaikan sikap dua orang tua kepada anaknya sendiri. Dengan sungguh-sungguh Nyai Soka mengamati perkembangan kandungan Iswari yang semakin lama menjadi semakin besar itu. Menjelang saat kelahiran, maka Nyai Soka memberikan beberapa petunjuk khusus bagi Iswari. Di saat-saat senggang, sebaiknya kau berjalan-jalan perlahan-lahan mengelilingi padepokan ini. Dengan demikian, mudah-mudahan akan dapat berpengaruh, mempercepat kelahiran anakmu jika saatnya tiba, berkata Nyai Soka. Iswari pun melakukan semua pesan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang di pagi hari menjelang fajar, Iswari sudah berjalan beberapa kali mengelilingi padepokan. Tetapi seperti pesan Nyai Soka, jangan terlalu memaksa diri apabila kakinya sudah merasa lelah. Sementara itu, di Tanah Perdikan Sembojan, Ki Gede Sembojan benar-benar menjadi sangat berprihatin. Nampaknya Ki Gede jauh lebih bersedih daripada Wiradana sendiri. Seperti yang diminta, maka telah disiapkan 25 orang pengawal terpilih di Tanah Perdikan Sembojan. Ternyata meskipun Ki Gede mengalami kelemahan kaki dan tangan, tetapi ia benar-benar telah memberikan latihan-latihan khusus kepada 25 orang itu. Dengan isyarat kata dan perintah-perintah, Ki Gede telah memberikan latihan khusus kepada mereka dan terutama kepada Wiradana sendiri. Wiradana, kau sudah memiliki semua dasar ilmuku. Kau harus mampu mengembangkannya dan memecahkan beberapa persoalan dalam ilmu kanuragan. Kau akan memimpin 25 orang ini kelak untuk menghancurkan keluarga Kalamerta yang tersisa, yang agaknya masih tetap mengancam Tanah Perdikan Sembojan. Hilangnya Iswari merupakan penghinaan yang paling besar di dalam hidupku sampai setua ini. Kau dan 25 pengawal ini harus dapat menghancurkan sisa keluarga Kalamerta. Jika masih ada orang yang memiliki ilmu yang tinggi, maka seharusnya kau mampu mengalahkannya dengan landasan ilmumu yang sudah lengkap itu, berkata Ki Gede Sembojan setiap kali kepada anak laki-lakinya. Wiradana hanya menundukkan kepalanya saja. Tetapi ternyata ia lebih sering berada di rumah Warsi daripada berada di sanggarnya. Sehingga menurut penilikan Ki Gede, kemajuan ilmu Wiradana terasa sangat lamban sekali. Ki Gede memang menjadi sangat berprihatin atas anak laki-lakinya yang tunggal itu. Setiap kali ia selalu memberikan nasihat agar anaknya menyadari kedudukannya. Bahkan kadang-kadang ia masih marah kepada anaknya itu. Apalagi setelah Iswari hilang dari Tanah Perdikan. Wiradana, berkata Ki Gede, seharusnya kaulah yang menangis karena istrimu itu hilang. Kaulah yang paling terhina karenanya. Jika kau setiap malam pergi ke daerah-daerah yang kurang aman meskipun di luar Tanah Perdikan untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan keadaan, maka seharusnya kau sudah dapat mengambil kesimpulan. Katakanlah, bahwa keluarga Kalamerta masih saja membayangi Tanah Perdikan Sembojan. Wiradana tidak dapat menjawab setiap ayahnya mempersoalkannya. Bahkan semakin lama rasa-rasanya ia lebih baik menghindari ayahnya daripada harus menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tetapi Ki Gede justru menjadi semakin keras menempa 25 pengawal yang dipersiapkan untuk menghancurkan sisa-sisa keluarga Kalamerta yang masih dianggap selalu membayangi Tanah Perdikan Sembojan. Sementara itu, selagi Ki Gede sibuk dengan para pengawal terpilihnya, Warsi merasa bahwa jalan menjadi semakin lapang baginya. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu saat-saat ia dibawa pulang ke rumah Wiradana. Ia akan menjadi orang yang penting di Tanah Perdikan Sembojan, sekaligus kesempatan untuk membalas sakit hati pamannya menjadi makin luas pula. Tetapi Warsi harus menahan diri. Setiap kali Wiradana masih minta waktu, karena sikap ayahnya yang keras. Aku tidak tergesa-gesa, berkata Warsi. Bahkan sebenarnya aku tidak ingin untuk pindah dari rumah ini.
Rasa-rasanya rumah kecil ini telah memberikan kesejukan di hatiku, asal Kakang Wiradana selalu berada di sisiku. Aku sama sekali tidak menginginkan apapun juga, selain Kakang Wiradana. Karena itu, biarlah Ki Gede melakukan apa yang ingin dilakukan. Aku menjadi jemu untuk mengikuti perintahnya, berkata Wiradana. Ah, seharusnya Kakang tidak berbuat seperti itu, berkata Warsi. Bukankah Ki Gede itu ayah Kakang? Bukankah menjadi kewajiban Kakang untuk mengikuti segala perintahnya? Ayah ingin memenjarakan aku di dalam sangkar sehingga aku tidak mempunyai kesempatan berbuat lain. Waktuku untuk datang kepadamu menjadi sangat terbatas, jawab Wiradana. Tetapi Warsi tersenyum. Senyumnya masih tetap manis sekali bagi Wiradana. Katanya, Kakang, semakin sering kau berada di dalam sangkar, maka menurut ceritamu, ilmumu menjadi semakin meningkat. Karena itu kenapa kau berkeberatan? Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak dapat terlalu lama berpisah dengan Warsi. Biar sajalah ilmuku sama sekali tidak meningkat. Di tanah perdikan Sembojan terdapat anak-anak muda yang menjadi pengawal yang tangguh. Mereka akan dapat melindungi aku dan tanah perdikan karena jumlah mereka cukup banyak. Warsi tidak mendesak. Sebenarnya lah ia tidak ingin Wiradana meningkatkan ilmunya, karena ia menjadi cemas, bahwa pada suatu saat, ilmu Wiradana akan dapat melampaui ilmunya sendiri, sehingga jika perselisihan di antara mereka, Wiradana tidak lagi dapat dikuasai dengan ilmunya. Namun dengan demikian, maka sikap Wiradana membuat Ki Gede menjadi sangat berprihatin. Semakin lama Wiradana menjadi semakin jarang berada di rumah. Bermacam-macam alasan yang dikatakannya kepada ayahnya. Bahkan suatu hari ia berkata, Ayah, aku tidak dapat berada di rumah ini terlalu lama. Aku tidak dapat menenangkan diriku sepeninggal istriku. Setiap aku melihat pintu bilik itu, aku selalu teringat akan Iswari yang hilang itu. Jangan cengeng, jawab ayahnya. Kau jangan meratap seperti itu. Tetapi kau harus berbuat sesuatu karena hilangnya istrimu. Kau harus meningkatkan ilmumu, kemudian mencari istrimu yang hilang, merebutnya dengan kekerasan, jika perlu mengorbankan nyawamu sendiri. Wiradana termangu-mangu. Tetapi ia diam saja. Wiradana, meskipun aku sudah cacat, tetapi aku berniat untuk mencarinya, apapun yang akan terjadi. Aku harus menemukan satu cara untuk menghadapi lawan, tanpa tangan dan kakiku yang lemah ini, geram ayahnya yang kehilangan kesabaran. Seperti yang dikatakan, maka Ki Gede itu pun telah bekerja keras. 25 orang pengawal itu akan menjadi tangan-tangan dan kakinya. Mereka berlatih tanpa mengenal lelah untuk mencapai satu tataran tertentu jika mereka pada suatu saat benar-benar dihadapkan pada para pengikut Kalamerta yang sudah kehilangan pimpinannya itu. Keluarga Kalamerta tanpa Kalamerta itu sendiri tentu, kata-kata Ki Gede di dalam hatinya. Meskipun ia menyadari bahwa di antara mereka ada yang memiliki kemampuan melampaui Wiradana apapun yang pernah dikatakan oleh Wiradana tentang lawannya itu. Karena itu, maka yang dilakukan oleh Ki Gede itu bukan hanya 1-2 hari saja tetapi ia telah melakukannya dalam hitungan bulan. Sementara Ki Gede bekerja keras dalam keadaan cacat, di Padepokan Tiaga Kembang, Iswari sudah sampai pada suatu waktu, di mana kandungannya sampai pada saat kelahirannya. Di bawah perawatan Nyai Soka serta para pembantunya maka Iswari kemudian benar-benar telah melahirkan anaknya dengan selamat. Seorang anak laki-laki yang besar dan tampan. Berkulit kuning dan bermata hitam. Oh, desisnya Nyai Soka. Alangkah gagahnya. Ketika Iswari kemudian untuk pertama kali melihat wajah anak laki-lakinya, maka ia tidak lagi dapat menahan air matanya yang meleleh di pipinya. Anak itu mirip sekali dengan ayahnya, Ki Wiradana. Anak kepala tanah perdikan di Sembojan. Sudahlah Iswari, berkata Nyai Soka. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwa kau telah melahirkan anakmu dengan selamat. Iswari hanya dapat mengangguk kecil. Namun bagaimana mungkin ia dapat melupakan peristiwa yang sangat pahit dalam hidupnya. Disingkirkan oleh suaminya sendiri, bahkan hampir saja nyawanya telah direnggutnya sama sekali. Namun kemudian atas tuntunan Nyai Soka, Iswari berhasil mengatasi gejolak perasaannya. Sementara Nyai Soka pun mengerti betapa sakitnya perasaan Iswari. Namun Iswari tidak dapat dibiarkan perasaannya itu menderita tanpa akhir.
Kabar gembira itu pun segera disampaikan oleh Kiai dan Nyai Soka kepada Kiai Badra dan Gandar yang telah kembali ke padepokannya. Betapa perasaan gembira membuat keduanya melupakan sejenak apa yang pernah terjadi atas cucu Kiai Badra itu. Karena itu, maka keduanya telah berniat untuk segera mengunjungi Iswari dan anaknya yang baru lahir. Namun dengan pesan, agar tidak seorang pun dari penghuni padepokan yang ditinggalkan itu mengatakan kepada siapapun juga bahwa Iswari masih hidup dan bahkan melahirkan anaknya di padepokan Tiaga Kembang. Kehadiran Kiai Badra dan Gandar di Tiaga Kembang membuat Kiai dan Nyai Soka semakin bergembira. Meskipun Iswari tidak dapat menahan perasaannya pada saat ia melihat kakeknya mengunjunginya, namun kemudian wajahnya menjadi cerah pula. Anak laki-laki itu adalah keturunan kepala tanah perdikan Sembojan, desis Gandar di telinga Kiai Badra. Maksudmu, bertanya Kiai Badra. Ia berhak atas kedudukan kakeknya, jawab Gandar. Bukan semata-mata karena kedudukan yang baik itu, tetapi pada suatu saat, harus dinyatakan kepada orang-orang Sembojan, bahwa anak Iswari itu adalah satu-satunya orang yang berhak menggantikan kedudukan Wiradana. Bukan anak dari perempuan cantik yang gila itu, seandainya ia kelak mempunyai juga seorang anak. Kiai Badra mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakannya kepada Iswari, karena ia yakin, bahwa Iswari akan menolak setiap usaha untuk menghubungkan kembali anak itu dengan ayahnya, yang menganggap bahwa Iswari telah mati. Namun dalam pada itu, ketika pada malam hari, Kiai Badra, Gandar dan Nyai Soka sedang duduk di pendapa maka terbesitlah satu pikiran pada Nyai Soka untuk membentuk Iswari menjadi seorang yang lain dari Iswari sebelumnya. Apa maksudmu? Bertanya Kiai Badra. Kakang, berkata Nyai Soka. Sebenarnya aku merasa aneh akan sikap Kakang dan yang kemudian juga sikap Gandar. Selama ini kalian benar-benar seperti dua orang penghuni padepokan yang tidak berarti apa-apa selain sekali-sekali menolong mengobati orang yang sedang sakit. Ah, bagaimana mungkin kau menyebut aku tidak berarti selain menolong orang yang sakit, jawab Kiai Badra. Coba, sebutkan Soka, apa yang lebih baik daripada menolong orang yang sedang sakit dan kemudian menyembuhkannya dalam batas jangkauan kemampuannya? Aku mengerti Kakang, jawab Nyai Soka. Tetapi bukankah kalian memiliki sesuatu yang lebih daripada sekadar mengobati seseorang? Bukankah Kakang jika menghendaki akan mampu menolong orang lain lebih banyak lagi? Aku tahu maksudmu. Membunuh lagi, sahut Kiai Badra. Ah, Kakang terlalu menyudutkan diri sendiri, berkata Kiai Soka. Kenapa Kakang mempergunakan istilah itu? Bukankah Kakang dapat mengatakan, menolong seseorang yang mengalami kesulitan karena dirampok orang misalnya? Atau membebaskan satu padukuhan dari keganasan para berandal yang ingin merampas semua kekayaan di padukuhan itu? Kenapa begitu? Bukankah tidak pernah ada lagi perampokan dan tindakan kekerasan seperti itu lagi sekarang ini? Bertanya Kiai Badra. Kenapa tidak? Bukankah hal itu telah terjadi atas cucumu sendiri? Sahut Nyai Soka. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya. Itu bukan persoalan satu perampokan. Apapun namanya, tetapi peristiwa itu adalah peristiwa kekerasan. Kenapa Kakang atau Gandar sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk mencegah hal itu terjadi? Bertanya Nyai Soka. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam, sementara Gandar hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Sekarang kita tidak akan dapat berbuat banyak atas Iswari yang seakan-akan tidak lagi mempunyai keinginan apapun juga di dalam hidupnya, berkata Nyai Soka. Lalu, karena itu, aku harus membentuknya menjadi orang lain. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Kiai Badra. Aku yakin, bahwa di dalam tubuh Iswari itu mengalir darah sebagaimana yang mengalir di tubuh Kakang, jawab Nyai Soka. Sehingga karena itu, maka aku tidak akan banyak mengalami kesulitan jika aku dan Kakang Soka menjadikan seseorang yang akan mampu mengimbangi kemampuan perempuan yang dikatakan oleh Gandar, sebagai istri muda Ki Wiradana yang memiliki ciri gerak dan sikap dari perguruan Kalamerta. Wajah Kiai Badra menjadi tegang. Namun kemudian katanya, sebenarnya aku tidak ingin mengotori Iswari dengan darah. Sejak ia tumbuh menjadi seorang gadis remaja, aku dibayangi oleh keinginan untuk membuatnya seorang gadis yang lain. Tetapi ternyata aku berpendapat, bahwa sebaiknya Iswari menjadi seorang yang bersih, yang tidak dibekali dengan satu keinginan untuk bermusuhan. Sebagaimana aku sendiri, yang merasa bahwa sebaiknya aku meninggalkan dunia yang penuh dengan tetesan darah sesama itu.
Tetapi yang terjadi adalah seperti yang kita lihat bersama atas Iswari sekarang ini, berkata Kiai Soka. Ia mengalami perlakuan yang sangat tidak adil. Jika ia memiliki ilmu kanuragan mungkin akibatnya akan lain. Ya. Mungkin Iswari sudah mati, jawab Kiai Badra. Jika Iswari mempunyai ilmu kanuragan, maka ia tentu bersikap lain terhadap perempuan yang akan membunuhnya itu, sehingga mungkin sekali timbul perkelahian antara Iswari dengan perempuan itu. Karena Iswari baru mengandung, maka geraknya tentu sangat terbatas, sehingga akhirnya ia justru akan terbunuh karenanya. Kiai Soka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang segala sesuatunya dapat dipandang dari sudut yang berbeda-beda. Demikian juga ilmu kanuragan. Ilmu ini akan dapat dipergunakan untuk menambah dosa, tetapi juga dapat dipergunakan untuk berbuat kebajikan. Melindungi orang-orang yang lemah dan menegakkan keadilan. Pada satu saat Kakang sendiri adalah orang yang ditakuti di dunia olah kanuragan. Namun pada saat yang lain, Kakang menganggap bahwa Kakang lebih baik menarik diri dan tinggal di sebuah padepokan kecil dengan pesan yang berbeda bagi sesama. Kiai Badra termangu-mangu. Namun akhirnya ia pun bertanya kepada Gandar. Apa pendapatmu Gandar? Gandar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah jika Iswari memiliki ilmu yang cukup, ia tidak terdorong untuk membalas dendam sakit hatinya dan membunuh orang-orang yang dianggap pernah bersalah kepadanya? Jangan takut Gandar, berkata Kiai Soka. Jika kami menempanya, maka kami tidak hanya akan menempanya dalam olah kanuragan saja, tetapi juga dalam olah kejiwaannya. Gandar mengangguk-angguk. Katanya kemudian, segala sesuatunya terserah kepada Kiai dan Nyai Soka. Aku percaya bahwa yang akan dilakukan itu tentu sudah dipertimbangkan masak-masak dan dipertanggungjawabkan. Ya Gandar. Aku akan bertanggung jawab terhadap kakeknya dan lebih dari itu, aku bertanggung jawab pula terhadap Yang Maha Kuasa. Jika ternyata kemudian dengan ilmunya Iswari akan melepaskan dendamnya kepada siapapun juga tanpa alasan, maka akan terjadi kewajiban kami untuk mencegahnya. Gandar mengangguk-angguk. Sambil memandang kepada Kiai Badra ia berkata, kita serahkan saja semuanya kepada kebijakan Kiai Soka berdua. Kiai Badra pun mengangguk-angguk pula. Lalu katanya, baiklah Soka. Seperti yang dikatakan Gandar, maka segalanya terserah kepadamu. Tetapi bukankah kau menunggu sampai saatnya Iswari mampu melakukannya setelah ia melahirkan? Ya Kakang. Bukankah kita tidak tergesa-gesa, jawab Nyai Soka. Kiai Badra pun kemudian mempercayakan Iswari sepenuhnya kepada Kiai Soka dan Nyai Soka yang sementara belas kasihan yang mendalam kepada Iswari. Karena itu, maka mereka benar-benar ingin membentuk agar pada suatu saat Iswari dapat membawa anaknya itu kembali ke kedudukan yang seharusnya kepala tanah perdikan di Sembojan. Ternyata Kiai Badra dan Gandar berada di padepokan Tiaga Kembang itu tidak terlalu lama. Meskipun rasa-rasanya Gandar tidak ingin meninggalkan padepokan itu, namun setelah ia yakin bahwa Iswari justru akan tumbuh dan berkembang dalam olah kanuragan, maka rasa-rasanya Gandar pun menjadi yakin atas masa depan anak yang baru dilahirkan oleh Iswari. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena itu, maka Kiai Badra dan Gandar hanya bermalam 2 malam saja di padepokan kecil itu, dan kemudian minta diri untuk kembali ke padepokannya. Kiai dan Nyai Soka melepaskan mereka dengan pesan, agar Kiai Badra dan Gandar atau salah seorang di antara mereka sering datang ke padepokan kecil itu untuk melihat perkembangan Iswari dalam olah kanuragan, dan melihat pertumbuhan anak yang dilahirkannya itu. Demikianlah, maka Kiai Badra dan Gandar pun meninggalkan padepokan itu dengan berbagai macam pikiran. Bahkan di perjalanan Gandar berkata kepada Kiai Badra, Kiai, tiba-tiba saja aku mempunyai satu pikiran yang barangkali kurang baik bagi Kiai. Aku tiba-tiba saja seperti yang pernah dikatakan ingin mendapatkan satu keyakinan bahwa anak Iswari itu akan kembali ke tanah perdikan Sembojan dan mendapatkan kedudukannya. Kenapa kau berpikiran demikian? Berkata Kiai Badra. Apakah kau menganggap bahwa kedudukan itu adalah satu-satunya jalan yang akan dapat membahagiakan cucuku dan anak laki-lakinya itu? Sebenarnya aku pun menyadari bahwa tujuan utama dari Soka suami istri adalah seperti yang kau katakan itu pula. Entahlah Kiai, berkata Gandar kemudian. Tetapi aku membayangkan, seandainya perempuan cantik itu mempunyai anak laki-laki pula dan kelak menggantikan kedudukan Wiradana,
Apakah yang akan terjadi dengan tanah perdikan Sembojan itu? Namun yang lebih menggelisahkan aku lagi adalah bahwa perempuan cantik itu menurut penilaianku sekilas, mempunyai ciri-ciri dari perguruan Kalamerta sebagaimana yang Kiai pernah memberitahukan kepadaku. Ciri-ciri yang khusus pada setiap usaha pemusatan kemampuan pada orang-orang yang termasuk tataran yang tinggi. Dan sikap itu telah aku lihat dilakukan oleh perempuan itu sebagaimana pernah aku katakan kepada Kiai dan Kiai pun agaknya sependapat, bahwa ciri-ciri itu adalah ciri-ciri perguruan Kalamerta. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, adalah kebetulan bahwa aku mengenal ciri-ciri perguruan Kalamerta dan perguruan Sembojan. Agaknya aku pun mengerti maksudmu dan aku pun mengerti dasar kecemasanmu. Jika perempuan itu berhasil masuk ke dalam keluarga Wiradana yang sudah tidak mempunyai istri lagi itu, maka perempuan itu akan menjadi sangat berbahaya bagi Ki Gede di Sembojan itu, karena Ki Gede lah yang telah membunuh Kalamerta. Ya Kiai, sahut Gandar. Hal itu tentu sudah diperhitungkan pula oleh perempuan cantik itu. Lalu apa yang akan kau lakukan kemudian Gandar? Bertanya Kiai Badra. Sudah tentu dengan sangat hati-hati dan perlahan-lahan Kiai. Aku ingin menyampaikan semua persoalan ini kepada Ki Gede Sembojan, berkata Gandar. Ah! Kiai Badra berdesah. Apakah kau akan dapat meyakinkan Ki Gede bahwa hal seperti ini telah sebenarnya terjadi? Mudah-mudahan Kiai. Tetapi aku memang memerlukan waktu yang panjang. Mudah-mudahan aku tidak terlambat, karena perempuan cantik itu telah bertindak lebih dahulu, berkata Gandar. Tetapi aku berharap, bahwa Wiradana pun tidak akan dapat dengan serta-merta membawa perempuan itu kembali ke rumahnya, karena ia baru saja kehilangan istrinya. Ki Gede agaknya masih berusaha untuk menemukan Iswari meskipun Wiradana sendiri tidak membantunya. Terserahlah kepadamu Gandar. Tetapi berhati-hatilah. Jika benar kau akan berhadapan dengan perguruan Kalamerta, maka kau benar-benar harus mempersiapkan dirimu. Agaknya dengan demikian, kau harus kembali kepada alat-alat pembunuh yang sudah kau letakkan itu, berkata Kiai Badra. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya firasatnya memang sudah mengatakannya lebih dahulu bahwa pada suatu saat, ia akan kembali meraba alat-alat pembunuh itu. Ketika ia akan pergi ke Sembojan, sebelum terjadi malapetaka atas Iswari, ia pun sudah menyentuh senjatanya yang sudah disimpannya itu. Dan agaknya ia benar-benar akan mempergunakannya kembali atau jenis senjata lain yang manapun. Namun ia pada suatu saat akan mempergunakan senjata lagi. Gandar, berkata Kiai Badra kemudian. Jika kau pada suatu saat mengambil satu keputusan untuk melakukan langkah yang akan dapat berakibat luas, aku minta kau menghubungi aku lebih dahulu jika waktunya memungkinkan. Gandar mengangguk sambil menjawab. Ya Kiai. Bagaimanapun juga aku tidak berbuat sendiri. Namun dalam pada itu, Gandar tidak segera mendapatkan jalan, bagaimana yang sebaiknya. Setiap kali ia mendekati tanah perdikan Sembojan, maka rasa-rasanya ia akan memasuki satu daerah yang tertutup baginya. Apa yang akan kau lakukan? Menemui Ki Gede. Atau memaksa Wiradana untuk mengatakan apa yang telah dilakukan, bertanya kepada diri sendiri. Namun setiap kali Gandar selalu menunda usahanya untuk berbicara dengan orang-orang Sembojan. Karena itu, maka Gandar pun kemudian menjadi semakin berhati-hati. Ia tidak perlu tergesa-gesa, karena jika sekali ia salah langkah, maka kemungkinan yang buruk akan dapat terjadi bukan saja atas dirinya, tetapi mungkin atas Ki Gede Sembojan atau perempuan yang pernah menyelamatkan Iswari dari pembunuhan yang keji. Dalam pada itu, di tanah perdikan Sembojan, Ki Gede telah berhasil menempa 25 orang pengawal itu pun mulai memberikan tugas-tugas kepada mereka. Pada pengawal itu mendapat perintah untuk menilai keadaan di tanah perdikan Menoreh dan sekitarnya. Tetapi 25 orang itu sama sekali tidak menemukan tanda-tanda bahwa tanah perdikan itu masih dibayangi oleh kekuatan yang dapat membahayakan tanah perdikan Menoreh. Bahkan menurut pengamatan mereka, di padukuhan-padukuhan di perbatasan di luar tanah perdikan itu pun tidak ada gejala yang dapat menunjukkan adanya gangguan terhadap ketenangan dan ketentraman. Karena itu, maka salah seorang dari anak-anak muda yang mendapat tempaan khusus itu berkata, "Bagaimana jika kita melangkah keluar tanah perdikan Ki Gede?" Ki Gede masih merasa ragu-ragu. Ketika ia memanggil Wiradana dan berbicara tentang hal itu, maka Wiradana itu pun berkata, "Ayah, sebaiknya kita tidak melanggar wewenang orang lain.
Dalam hal hilangnya Iswari, kita sudah tidak kekurangan langkah. Segala usaha sudah kita lakukan. 25 orang pengawal khusus itu telah memeriksa setiap rumah dan bertanya hampir setiap orang yang mungkin melihat Iswari pada saat-saat terakhir. Sementara aku sendiri siang dan malam telah berusaha mencarinya, bahkan dengan diam-diam tanpa menimbulkan gangguan di daerah tetangga kita aku sudah berusaha untuk menemukan pula. Tetapi semuanya sia-sia saja. Iswari hilang begitu saja. Bahkan akhirnya aku curiga bahwa Iswari memang berusaha untuk meninggalkan kita. Itu tidak mungkin, jawab ayahnya. Aku yakin bahwa Iswari telah menjadi kerasan tinggal di sini. Ia menganggap aku sebagai ayahnya sendiri, karena ia sudah tidak berayah. Ia melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik menurut pengamatanku. Ia tidak pernah mengeluh meskipun hampir setiap malam ia kau tinggalkan justru pada saat ia mengandung. Ia tetap melakukan tugasnya, bukan saja sebagai seorang istri yang setia, tetapi juga kewajibannya terhadap para tetangga bahkan di padukuhan-padukuhan lain di tanah perdikan ini. Ia hilang pada saat ia akan pergi ke rumah Pasih yang baru saja melahirkan anak. Wiradana tidak menjawab. Setiap kali ia berbicara dengan ayahnya tentang Iswari yang hilang itu, rasa-rasanya ada saja persoalan yang tidak dapat bertemu. Pada saatnya ia akan melupakannya, berkata Wiradana di dalam hatinya. Karena itu, setiap kali Wiradana selalu berusaha untuk menghindari pembicaraan dengan ayahnya tentang Iswari. Yang dilakukan oleh Wiradana kemudian adalah kerja. Ia berusaha untuk menutupi kelemahannya dengan kerja keras bersama anak-anak tanah perdikan di siang hari. Dengan rajin ia mengamati parit-parit dan bendungan. Jika terdapat kekurangan, maka ia pun segera memanggil anak-anak muda untuk bersama-sama memperbaikinya. Namun di malam hari, Wiradana hampir tidak pernah ada di rumahnya. Ia selalu berada di sisi istrinya yang cantik yang telah membuatnya menjadi bagaikan gila. "Kakang," berkata Warsi pada satu saat. "Aku harap Kakang tidak salah mengerti. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada Kakang." "Tentang apa Warsi?" bertanya Wiradana. "Tentang hubungan kita," jawab Warsi. "Tetapi sekali lagi, Kakang jangan salah mengerti kata-kataku." Wiradana mengerutkan keningnya. Namun dengan sungguh-sungguh ia mendengarkan Warsi berkata, "Kakang, sudah sekian lama aku menjadi istri Kakang. Namun rasa-rasanya aku masih dibayangi oleh keraguan-raguan. Seolah-olah rumah tangga kita bukannya rumah tangga yang sewajarnya." "Apa yang kau maksudkan Warsi?" bertanya Wiradana. "Kakang ada di rumah hanya pada malam hari," berkata Warsi kemudian. "Bahkan kadang-kadang malam hari pun tidak atau hanya sebentar sekali. Jika aku melihat orang-orang lain dalam hubungan keluarga, mereka berkumpul hampir di setiap saat dalam waktu-waktu lepas dari kerja. Maksudku, setiap kali seorang suami akan pulang untuk makan bersama istrinya. Bukan hanya di malam hari, tetapi juga di siang hari. Jika matahari mulai turun ke barat, maka seorang suami akan meninggalkan kerjanya dan pulang untuk makan bersama istri di rumah. Mungkin ia akan pergi lagi di sore hari. Tetapi ia akan segera pulang untuk mandi dan sekali-kali bergurau bersama keluarga menjelang malam. Itulah yang sebenarnya aku risaukan Kakang. Bukan karena rumah ini terlalu kecil. Tetapi jika Kakang selalu ada, maka rumah ini merupakan istana yang paling berharga bagiku." Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, "Aku mengerti Warsi. Sabarlah. Aku akan berusaha untuk segera membawamu ke rumah." "Jangan salah mengerti Kakang. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya?" sahut Warsi. "Aku tidak ingin pindah dari rumah ini. Rumah ini memberikan kesan tersendiri kepadaku. Tetapi yang aku inginkan, rumah tangga kita menjadi wajar, sebagaimana rumah tangga yang lain." Wiradana mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia berkata, "Tetapi selama kau masih ada di sini, maka tidak akan terjadi satu kehidupan yang serasi di antara kita. Aku masih harus selalu berpura-pura. Mengatakan yang tidak sebenarnya. Dan bahkan kadang-kadang aku kehilangan akal untuk menyusun alasan-alasanku berikutnya." Warsi menundukkan kepalanya. Setiap kali ia berbuat seakan-akan menyesali sikapnya sendiri. "Maafkan aku Kakang. Lupakan saja kata-kataku semuanya. Aku tidak ingin membuat kau menjadi semakin terdesak dalam kesulitan," berkata Warsi. "Tidak Warsi," jawab Wiradana.
Yang kau kehendaki adalah sesuatu yang wajar sekali. Adalah menjadi kewajibanku untuk dapat membantumu bahagia lahir dan batin. Tetapi aku tidak ingin membebanimu dengan berbagai macam persoalan. Aku tahu bahwa tugas-tugasmu cukup banyak di tanah perdikan, jawab Warsi. Dalam keadaan demikian, Wiradana justru merasa semakin terdesak. Ia merasa bahwa selama ini ia tidak dapat berbuat sebagaimana seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas istrinya. Seorang laki-laki yang seharusnya mampu memberikan kesejahteraan kepada istrinya. Bukan sebaliknya, justru seakan-akan telah menyiksanya. Warsi tidak ingin apa-apa, apalagi yang berlebihan, berkata Wiradana di dalam hatinya. Ia hanya menginginkan kewajaran dalam rumah tangga. Dengan demikian, maka keinginan Wiradana untuk membawa Warsi ke rumahnya menjadi semakin terdesak di dadanya. Ayahnya yang masih saja bersedih karena hilangnya Iswari, rasa-rasanya benar-benar telah menjadi penghalang baginya. Seharusnya ayah mengerti keadaanku, berkata Wiradana di dalam hatinya. Namun Wiradana tidak akan berani mengatakannya sebelum ia menemukan satu keadaan yang paling tepat. Pada saat Wiradana masih dikekang oleh kegelisahan tentang keinginan Warsi untuk hidup wajar, maka di padepokan Tiaga Kembang, Iswari telah mampu sedikit demi sedikit melepaskan diri dari kepahitan perasaan karena sikap suaminya. Selain anaknya yang tumbuh dengan cepat menjadi anak yang gemuk dan segar, maka Kiai Soka suami istri telah berusaha untuk benar-benar membuatnya menjadi orang lain. Ketika keadaan tubuh Iswari telah pulih kembali setelah ia melahirkan, serta anaknya nampak sehat dan tidak mengalami gangguan apapun, Nyai Soka mulai membawa Iswari memasuki satu dunia yang sebelumnya terasa asing baginya. Iswari, berkata Nyai Soka. Dengarlah. Bahwa di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita dihadapkan pada satu keharusan yang tidak kita kehendaki. Mungkin di saat kita berjalan di tengah-tengah bulak yang panjang tiba-tiba saja hujan turun. Iswari mengerutkan keningnya. Ia tidak segera menangkap maksud Nyai Soka. Dalam pada itu, maka Nyai Soka itu pun melanjutkannya. Karena itu Iswari, jika kita sudah melihat mendung di langit, dan kita akan menempuh perjalanan lewat bulak-bulak panjang, maka sebaiknya kita membawa payung. Seandainya hujan tidak jadi turun, kita tidak dirugikan karenanya. Tetapi jika hujan benar-benar akan turun maka kita tidak akan menyesal karenanya. Iswari masih belum menangkap maksud Nyai Soka. Sehingga Nyai Soka akhirnya menjelaskan. Iswari, cobalah melihat kepada dirimu sendiri. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Barulah ia mengerti maksud Nyai Soka. Namun demikian, ia masih juga bertanya. Lalu apakah yang sebaiknya aku lakukan, Nek? Nenek sudah tua, jawab Nyai Soka. Sementara itu nenek tidak mempunyai seorang anak pun. Seorang anak yang akan mewarisi harta yang paling berharga yang aku miliki berdua bersama kakekmu Kiai Soka. Nyai Soka diam sejenak, lalu. Tetapi harta yang paling berharga itu bukannya benda yang besar. Tetapi yang nenek miliki adalah sekadar ilmu. Ilmu yang jika tidak aku wariskan kepada siapapun juga, akan hilang tidak berarti bersama jasad nenek dan kakek Soka yang tua ini. Sementara dua orang cantrik yang ada di padepokan ini, tidak dapat kami harapkan untuk dapat menjadi murid yang benar-benar memenuhi keinginan nenek dan kakekmu di sini. Selebihnya, jika kau anggap penting maka ilmu itu akan merupakan payung yang akan dapat kau bawa mengarungi kelangsungan hidupmu dan hidup anakmu. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah artinya ilmu itu bagiku, Nek? Aku sudah merasa senang tinggal di sini bersama nenek dan kakek. Aku tidak ingin berbuat lebih banyak daripada berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan yang ada padaku, sekadar menanak nasi, mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Benar, jawab Nyai Soka. Tetapi meskipun kau hanya akan menanak nasi, mencuci pakaian dan membersihkan rumah, alangkah baiknya jika kau mampu berbuat sesuatu jika anakmu berada dalam bahaya. Sekarang aku dan kakekmu masih ada, sehingga meskipun kami sudah tua, tetapi masih mungkin untuk membantu dan berusaha menyelamatkan anakmu. Tetapi pada saatnya kami akan kembali dipanggil oleh Tuhan yang Maha menitahkan kami, sementara itu anakmu tumbuh makin besar. Iswari, apakah kau menyadari bahaya yang dapat menerkam anakmu setiap saat? Iswari menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari arah pembicaraan Nyai Soka. Dan ia pun menyadari kemungkinan itu atas anaknya, karena anaknya adalah anak Wiradana. Karena Iswari masih saja merenung, maka Nyai Soka itu lalu bertanya.
Iswari, apakah kau mengerti maksudku? Iswari mengangguk kecil, sementara itu Nyai Soka berkata, karena anakmu itu mempunyai kemungkinan untuk memegang pimpinan di tanah perdikan Sembojan menurut hak atas dasar keturunan, maka tentu ada orang yang tidak atas dasar keturunan, maka tentu ada orang yang tidak senang menerimanya, sebagaimana orang itu tidak senang menerima kehadiranmu di tanah perdikan ini. Ya Nek, suara Iswari terdengar lirih. Nah, jika kau menyadari, maka ikutilah nenek yang tua selagi nenek masih berkesempatan, berkata Nyai Soka. Iswari tidak membantah. Ia sadar bahwa sejak saat itu, ia akan memasuki satu dunia yang selamanya belum pernah disentuhnya. Di hari berikutnya, neneknya telah mengajak Iswari berjalan-jalan. Mereka memutari padepokan kecil itu beberapa kali. Demikian yang mereka lakukan dari hari ke hari. Semakin lama semakin bertambah jumlah putaran yang mereka tempuh. Karena kau sedang menyusui Iswari, maka kita akan mulai dengan perlahan-lahan saja. Kita tidak tergesa-gesa. Kita memerlukan waktu bukan hanya 1-2 bulan. Bukan hanya 1-2 tahun. Tetapi mungkin sampai bertahun-tahun, sementara itu anakmu tumbuh semakin besar. Waktu kita memang terbatas Iswari. Sampai saatnya nenek dan kakek Soka ini dipanggil menghadap Yang Maha Agung. Iswari hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi ternyata ia adalah seorang yang patuh. Sejak ia dianggap oleh adik kakeknya itu sebagai muridnya, maka apapun yang harus dilakukan, telah dilakukannya meskipun terasa berat. Karena Iswari yakin, bahwa neneknya itu tahu pasti, ukuran yang dipergunakan untuk menakar kemampuan Iswari. Sebenarnya lah yang dilakukan Iswari itu sama sekali tidak mengganggunya dalam saat-saat ia sedang menyusui, karena Nyai Soka telah memperhitungkan segala sesuatunya sebaik-baiknya. Di hari-hari berikutnya Nyai Soka mulai dengan latihan-latihan di sanggar dengan gerakan-gerakan yang sangat sederhana. Nyai Soka mengerti bahwa Iswari sama sekali belum pernah mengenal ilmu kanuragan. Tetapi karena di dalam tubuhnya mengalir darah keturunan Kiai Badra, maka Nyai Soka yakin bahwa perempuan itu akan dapat dibentuknya menjadi seorang perempuan yang memiliki kelebihan dari orang lain. Pada hari pertama, maka gerak-gerak yang sederhana itu sudah terasa sangat sulit bagi Iswari. Tetapi demikian ia mulai dengan gerak yang pertama dari latihan-latihan yang diikutinya untuk selanjutnya, terasa oleh Iswari seakan-akan ia memang dituntut untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Karena itu, maka Iswari pun kemudian mengikuti segala latihan dengan sungguh-sungguh tanpa mengabaikan kewajibannya terhadap anak laki-lakinya yang tumbuh dengan suburnya. Sementara itu, betapapun kuatnya kemauan Ki Gede di Sembojan untuk berusaha menemukan Iswari hidup atau mati, namun akhirnya ia mulai dibayangi oleh satu kenyataan, bahwa Iswari tidak akan dapat diketemukan. Kemarahannya yang tertuju kepada keluarga Kalamerta harus dikekangnya, karena para pengawal yang terlatih itu sama sekali tidak menemukan sekelompok orang yang dapat dicurigai sebagai sisa-sisa gerombolan Kalamerta itu. Saat-saat yang demikian itulah sebenarnya yang ditunggu oleh Wiradana. Tetapi ia memang tidak mau salah langkah. Ia tidak tergesa-gesa mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin beristri lagi. Tetapi untuk beberapa saat lamanya Wiradana masih menunggu. Namun tiba-tiba hati Wiradana telah terguncang ketika pada suatu hari, Gandar telah datang ke tanah perdikan Sembojan. Gandar yang untuk beberapa lama selalu ragu-ragu dan kebingungan untuk menemukan suatu jalan menuju ke sebuah pertemuan dengan Ki Gede, akhirnya menemukannya. Ia tidak ingin datang dengan diam-diam mengintip dan mengikuti segala gerak-gerik Wiradana. Tetapi ia ingin dengan terbuka langsung menuju ke rumah Ki Gede di Sembojan. Kedatangannya memang cukup mengejutkan. Tetapi karena di wajahnya tidak terbayang kesan-kesan yang mendebarkan, bahkan nampaknya Gandar datang sambil tersenyum-senyum, maka Wiradana menjadi agak tenang menghadapinya. Gandar telah diterima oleh Ki Gede dan Wiradana di pendapa. Ki Gede yang selalu merasa bersalah, berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya atas temuannya itu, meskipun menurut anggapannya, Gandar tidak lebih dari seorang pembantu Kiai Badra yang agak kurang tinggi kemampuan daya nalarnya. Setelah hidangan disuguhkan, maka mulailah Gandar mengatakan kepentingannya datang ke rumah Ki Gede. Katanya, Ki Gede, sebenarnya lah bahwa aku telah diperintahkan oleh Kiai Badra untuk menyampaikan satu pertanyaan tentang cucunya. Apakah telah didapat kabar atau keterangan tentang Iswari? Apakah ia masih hidup atau sudah mati? Jika masih hidup di manakah orangnya, tetapi jika mati di manakah kuburnya? Ki Gede menarik nafas dalam-dalam.
Kemudian ditatapnya wajah Wiradana sambil berkata, "Jawablah, karena Iswari adalah istrimu." Wiradana tidak dapat ingkar. Maka ia pun berusaha untuk memberikan jawaban. "Gandhar, kami sudah berusaha sejauh-jauh dapat kami lakukan. Ayah sudah membentuk sepasukan pengawal khusus dan aku sendiri telah menjelajahi bukan saja tanah perdikan ini, tetapi padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Namun kami belum menemukan petunjuk apapun. Bagi kami, Iswari seakan-akan hilang begitu saja tanpa jejak." Namun tanpa diduga Gandhar menjawab, "Itu tidak mungkin Ki Wiradana. Tidak ada orang yang dapat lenyap begitu saja. Tentu ada sebabnya. Juga Iswari." Wiradana menjadi berdebar-debar. Ia menyangka bahwa Gandhar dapat bersikap demikian. Namun kemudian jawabnya, "Maksudmu Gandhar, Iswari telah hilang dan sampai sekarang tidak dapat diketemukan." "Ki Wiradana," berkata Gandhar kemudian, "bagi Kiai Badra, Iswari adalah orang yang sangat penting. Kelangsungan hidup keturunan Kiai Badra tergantung kepada Iswari. Jika Iswari itu benar-benar hilang dan tidak diketemukan, berarti kelangsungan keturunan Kiai Badra terputus. Dan nama darah keturunan Kiai Badra pun akan terhapus dari muka bumi." Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku mengerti Gandhar. Dan sebenarnya lah kami belum berhenti berusaha. 25 orang pengawal yang aku latih secara khusus telah berusaha untuk mencari. Tetapi sampai sekarang masih belum berhasil seperti yang dikatakan oleh Wiradana itu." Karena yang menjawab Ki Gede maka Gandhar pun hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia bertanya, "Ki Gede, karena itu, apakah aku diperkenankan untuk berada di tanah perdikan ini barang 2-3 hari? Siapa tahu, justru pada saat aku berada di sini, maka Iswari dapat diketemukan." "Oh, silahkan. Silahkan Gandhar. Kau dapat berada di tanah perdikan ini berapa hari saja kau kehendaki. Selama kau berada di tanah perdikan ini, maka kau dapat tinggal di rumah ini," jawab Ki Gede. "Terima kasih Ki Gede," berkata Gandhar kemudian. "Mudah-mudahan anak-anak muda Sembojan itu dapat menemukan jejaknya. Apapun yang terjadi atas Nyai Wiradana, namun jika kami sudah mendapat kejelasan, maka rasa-rasanya kami akan dapat menjadi tenang." "Ya, ya Gandhar," jawab Ki Gede. "Perasaan yang demikian itu dapat mengerti. Karena itu, maka kami akan berusaha sebaik-baiknya." Demikianlah, maka Gandhar pun telah tinggal untuk beberapa lamanya di tanah perdikan Sembojan. Sementara itu, anak-anak muda yang 25 orang yang mendapat tempaan khusus dari Ki Gede itu telah mendapat perintah ulangan, mencari Nyai Wiradana karena Gandhar ada di tanah percikan itu. "Kalian jangan mencari Nyai Wiradana sebagai mencari orang secara wantah," pesan Ki Gede. "Kalian harus mencarinya dengan mencari jejak, mengurai pengamatan dan kemudian mengambil kesimpulan." Anak-anak muda itu mengerti. Dan mereka pun kemudian telah berpencar mencari jejak. Mereka bertanya kepada siapa saja yang mungkin akan dapat memberikan petunjuk atau siapakah yang telah melihat Iswari untuk yang terakhir kalinya. Tidak ada orang yang dapat memberikan keterangan. Sehingga dengan demikian maka jalur penyelidikan pun telah terputus. Dalam pada itu, Wiradana sendiri juga kelihatan bertambah sibuk. Namun dengan demikian ia semakin sering tidak berada di rumah. Dengan alasan mencari jejak Iswari yang telah hilang itu, maka ia pun lebih sering berada di rumah Warsi. Kehadiran orang itu sangat memuakkan, berkata Wiradana kepada istrinya yang cantik itu. Tetapi ia tamu kakang. Bagaimanapun juga tamu itu harus dihormati, berkata istrinya itu. Aku akan menghormati tamu yang memang pantas dihormati. Tetapi tamu yang seorang ini tidak, jawab Wiradana. Istrinya tidak menjawab lagi. Sebenarnya lah bahwa Warsi sendiri juga merasa muak mendengar nama Gandhar itu disebut-sebut. Namun, kehadiran Gandhar memang bukan sekadar untuk mencari atau dengan kehadirannya, maka tanah perdikan Sembojan telah dibuatnya bagaikan diguncang lagi. Tetapi memang ingin berbicara dengan Ki Gede tanpa diketahui oleh siapapun juga, termasuk Wiradana. Adalah kebetulan sekali bahwa Ki Wiradana terlalu sering meninggalkan rumahnya, sehingga kesempatan itu sebenarnya cukup luas. Tetapi agaknya Ki Gede sendiri, yang merasa bersalah atas hilangnya Iswari, lebih banyak mengarahkan perhatiannya kepada anak-anak muda yang sedang mencari jejak itu.
Bahkan sekali dua kali, Ki Gede pernah keluar pula dari halaman rumahnya untuk bersama-sama dengan anak-anak muda itu melihat-lihat di seputar tanah perdikan. Meskipun kaki dan tangannya mengalami kelemahan, namun Ki Gede masih dapat duduk di atas punggung kuda. Dengan pertolongan seseorang Ki Gede naik dan duduk di atas punggung kuda, kemudian dengan tangannya yang lemah, Ki Gede masih mampu menggerakkan kendali. Namun Ki Gede sendiri itu pun tidak pernah menemukan jejak apapun. Sementara itu, Gandar telah berusaha untuk mendapat kesempatan berbicara langsung tanpa ada orang lain. Tetapi ternyata kesempatan yang dirasanya cukup luas itu sulit dicarinya. Setiap mereka duduk di pendapa, ada saja orang lain yang ikut duduk bersamanya. Jika bukan Wiradana, sekali-kali juga para bebahu tanah perdikan itu, atau bahkan Ki Gedelah yang kemudian minta diri untuk melakukan sesuatu. Tetapi Gandar telah bertekad untuk menunggu kesempatan itu yang ia yakin pada satu saat pasti didapatkannya. Tetapi sudah barang tentu Gandar tidak akan dapat menyusul Ki Gede yang sedang duduk merenung di dalam biliknya atau sedang berbincang dengan anak-anak muda yang telah ditempanya secara khusus. Namun Gandar cukup sabar. Meskipun ia sudah sepekan berada di tanah perdikan Sembojan, tetapi karena ia masih belum sempat berbicara langsung dengan Ki Gede tanpa orang lain, maka ia masih juga belum berniat untuk meninggalkan tanah perdikan Sembojan. Bahkan rasa-rasanya Gandar ingin mencoba berbicara dengan Ki Gede justru di perjalanan pada saat-saat Ki Gede berkeliling tanah perdikan untuk mencari jejak. Meskipun Gandar tahu bahwa yang dicari Ki Gede bukan sekadar Nyai Wiradana yang hilang, tetapi juga mencari kemungkinan adanya orang-orang yang mengganggu tanah perdikan karena dendam mereka atas terbunuhnya Kalamerta. Sebenarnya Ki Gede sendiri telah dibakar oleh perasaan dendam terhadap para pengikut Kalamerta, karena menurut pendapatnya Iswari adalah karena pokal para pengikut Kalamerta itu. Karena itulah, maka Ki Gede berusaha untuk menemukan seorang saja di antara para pengikut Kalamerta itu, untuk diperas keterangannya tentang hilangnya menantunya. Ketika Gandar melihat pada satu pagi, Ki Gede bersiap-siap untuk mengelilingi tanah perdikan bersama 5 orang pengawal berkuda, maka Gandar pun telah memberanikan diri untuk minta izin, ikut bersama dengan sekelompok kecil orang-orang tanah perdikan Sembojan itu. Kebetulan sekali, jawab Ki Gede. Senang sekali pergi bersamamu Gandar. Kau akan melihat sendiri keadaan tanah perdikan ini. Mungkin kau melihat sesuatu yang dapat menarik perhatianmu dan kemudian dapat dipergunakan untuk menelusuri jejak hilangnya Iswari. Namun ketika Ki Gede memerintahkan seseorang mempersiapkan seekor kuda, maka orang itu telah bergeremang dengan kawannya. Seperti mencari sepucuk jarum di lautan. Bukankah hilangnya Nyai Wiradana sudah terjadi untuk waktu yang cukup lama? Apapun yang kita lakukan sekarang, aku kira tidak akan memberikan hasil apapun juga. Kau bodoh, sahut kawannya. Ki Gede bukan saja mencari jejak hilangnya Nyai Wiradana. Tetapi Ki Gede itu percaya bahwa di tanah perdikan ini masih ada orang-orang yang ingin mengacaukan ketenangan dan ketentraman yang sumbernya adalah para pengikut Kalamerta. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja mereka berpaling ketika mereka melihat Wiradana melintas di sebelah kandang. Namun Wiradana itu tiba-tiba saja berhenti dan bertanya. Ada apa? Di manakah beberapa ekor kuda yang lain? Orang itu pun kemudian memberitahukan kepada Wiradana, bahwa Ki Gede akan meronda bersama beberapa orang anak muda. Akan ikut bersama Ki Gede, Gandar, tamu dari padepokan kecil, saudara Nyai Wiradana. Jadi Gandar akan ikut, bertanya Wiradana. Ya, jawab orang yang sedang menyiapkan kuda itu. Wiradana berpikir sejenak. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh orang itu? Mungkin satu usaha untuk mempengaruhi Ki Gede, agar ia mencurigai Wiradana yang jarang-jarang di rumah. Karena kesalahan yang dilakukannya, maka Wiradana selalu mencurigai orang-orang yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukannya. Tiba-tiba saja Wiradana itu berkata, "Aku akan ikut. Siapkan kuda untukku." Orang yang sedang menyiapkan kuda itu termangu-mangu. Namun ia pun ternyata tidak sempat bertanya, karena Wiradana telah meloncat masuk ke dalam rumahnya lewat pintu butulan. Orang itu hanya dapat menarik nafas. Sementara kawannya berkata, "Kau tidak perlu mempersoalkannya. Siapkan saja kudanya." "Aku sudah mengerti," jawabnya setengah membentak. Kawannya hanya tersenyum saja. Namun, ia pun kemudian membantu pula mempersiapkan kuda-kuda yang diperlukan.
Wiradana yang langsung masuk ke dalam biliknya telah berbenah diri. Sebenarnya ia tidak ingin ikut bersama ayahnya meskipun ia tahu bahwa ayahnya hari ini akan pergi. Bahkan ia telah minta diri kepada istrinya untuk pulang lebih pagi, karena Ki Gede akan pergi. Mungkin ayah akan memberikan beberapa pesan kepadaku, berkata Wiradana. Istrinya tidak pernah menahannya. Apapun yang dilakukan oleh Wiradana seakan-akan selalu baik baginya, meskipun sekali-kali ia mengusulkan agar Wiradana bersikap lebih baik kepada ayahnya dan pada saat terakhir kepada tamunya yang bernama Gandar. Karena dengan demikian Warsi yakin bahwa akibatnya akan terjadi justru sebaliknya. Ketika semuanya sudah siap, maka Ki Gede mengerutkan keningnya ketika ia melihat Wiradana ada di antara mereka. "Kapan kau datang?" bertanya ayahnya. "Baru saja ayah," jawab Wiradana. "Aku akan ikut bersama ayah." "Apakah kau tidak letih?" bertanya ayahnya. "Tidak ayah," jawab Wiradana. "Justru ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada ayah. Aku minta ayah menelusuri pinggir hutan yang berbatasan dengan Bukit Padas di sebelah Bulak Pasungan." "Ada apa?" bertanya ayahnya. "Mungkin aku hanya terpengaruh oleh perasaanku. Rasa-rasanya ada sesuatu yang pantas diamati." "Mudah-mudahan dugaanku tidak benar," jawab Wiradana. "Ya, apa yang kau lihat?" desak ayahnya. "Aku melihat beberapa orang di pinggir hutan di celah-celah bukit-bukit Padas." Wajah Ki Gede meremang. Dengan nada tinggi ia bertanya. "Kau pasti bahwa mereka bukan orang-orang Sembojan?" "Mereka bukan orang-orang Sembojan. Sebenarnya aku ingin mengetahui lebih banyak tentang mereka, tetapi aku cemas bahwa mereka akan dengan tergesa-gesa pergi." "Mudah-mudahan mereka masih ada di sana," jawab Wiradana. Ki Gede mengangguk-angguk. Dendamnya kepada orang-orang yang menjadi pengikut Kalamerta semakin memuncak sejak hilangnya Iswari dari tanah perdikan Sembojan. Demikianlah, maka sekelompok kecil orang-orang itu pun segera mempersiapkan diri. Dibantu oleh seorang pengawal, Ki Gede pun segera naik ke atas punggung kudanya. Kemudian yang lain pun telah berloncatan pula naik, termasuk Wiradana dan kemudian Gandar. "Marilah saudara-saudaraku," berkata Ki Gede. "Seperti yang pernah kita lakukan, kita mencari jejak hilangnya menantu dan sekaligus mencari para pengikut Kalamerta yang masih berkeliaran di tanah perdikan ini." Para pengiringnya pun telah siap untuk berangkat. Dengan tangannya yang lemah Ki Gede pun kemudian menggerakkan kendali kudanya untuk mendorong kudanya melangkah meninggalkan halaman itu. Tetapi ternyata telah terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Justru karena perhatian semua orang, terutama Gandar, tertuju kepada Ki Gede, maka ia tidak sempat memperhatikan sesuatu di luar halaman rumah Ki Gede. Gandar yang cemas akan keadaan Ki Gede tangan dan kakinya mengalami kelemahan sementara ia duduk di punggung kuda, serta karena ia sama sekali tidak menduga bahwa akan terjadi sesuatu dengan Ki Gede di halaman itu justru sebelum Ki Gede mulai menggerakkan kudanya, maka Gandar tidak mendengar kehadiran seseorang. Namun yang terjadi benar-benar menggemparkan. Selagi kuda Ki Gede siap untuk bergerak, maka tiba-tiba saja terdengar Ki Gede mengeluh tertahan. Tangannya yang lemah itu pun berusaha untuk meraba punggungnya sambil berdesis. "Setan! Aku telah dikenai senjata rahasia sekarang ini." "Apa ayah?" Wiradana menjadi heran sementara orang-orang lain menjadi bingung. Ki Gede berusaha menahan keseimbangannya. Namun pada wajahnya nampak gejolak kemarahan dan kecemasan hatinya. Gandarlah yang kemudian meloncat turun. Kemudian dengan hati-hati ia berusaha membantu Ki Gede turun sambil berkata, "Marilah Ki Gede, kita akan melihat apa yang telah terjadi." "Punggungku," desis Ki Gede. "Aku merasa sesuatu mengenaiku. Tentu senjata rahasia, semacam sumpit beracun." Demikian Ki Gede turun dari kudanya, Gandar tidak sempat membawanya naik ke pendapa. Dibiarkannya Ki Gede duduk di tanah, sementara ia mencoba untuk melihat punggung Ki Gede dengan melepas baju luriknya. Jantung Gandar tergetar. Sebagai seorang pembantu Kiai Badra yang memahami tentang obat-obatan, maka Gandar pun mempunyai pengetahuan tidak sedikit tentang pengobatan itu pula. Karena itu, demikian ia melihat punggung Ki Gede Sembojan, maka ia pun telah menjadi gelisah. Gandar melihat sebuah mata sumpit yang melekat pada kulit Ki Gede agak membenam ke dalam dagingnya. Gandar pun melihat di sekitar luka itu terdapat noda yang kebiru-biruan. "Pasar beracun," desisnya. "Apa?" Mata Wiradana terbelalak.
Punggung Ki Gede telah dikenai semacam pasar kecil yang mungkin dilontarkan dengan sumpit, sahut Gandar. Gila, wajah Wiradana menjadi tegang. Siapa yang melakukannya? Makin memuncak sejak hilangnya Iswari dari tanah perdikan Sembojan. Gandar tiba-tiba lupa akan dirinya, seorang pembantu Kiai Badra yang agak kedungu-dunguan. Tiba-tiba saja ia pun berteriak lantang. Cepat! Kepung padukuhan induk ini. Tentu seorang yang berilmu tinggi telah melakukan pengkhianatan yang licik ini. Wiradana pun bagaikan kehilangan nalar. Ia tidak sempat berpikir. Seakan-akan di luar sadarnya, maka ia pun telah berlari ke arah kudanya. Sekali loncat ia sudah berada di punggung kuda sambil memberikan aba-aba. Cepat! Pergi ke semua pintu gerbang. Seorang di antara kalian membunyikan isyarat kentongan. Kita akan menutup semua pintu dan mengepung padukuhan induk ini. Sesaat kemudian, maka kuda Wiradana pun telah berderap meninggalkan halaman, disusul oleh anak-anak muda yang lain. Mereka melarikan kuda mereka ke arah yang berbeda, karena mereka akan menutup semua pintu gerbang. Sementara itu, seorang yang lain, yang kebetulan berada di halaman itu, telah berlari ke gardu di sebelah regol halaman dan memukul kentongan dengan nada titir. Gandar sendiri termangu-mangu sejenak. Tetapi ketika ia berniat ikut mencari orang yang menyerang dengan licik itu, ia melihat Ki Gede menjadi pucat dan kejang-kejang. Gandar tidak dapat meninggalkannya. Ia tidak sampai hati melihat keadaan Ki Gede yang menjadi sangat gawat. Karena itu, maka ia pun kemudian telah berjongkok di samping Ki Gede sambil berdesis. Marilah Ki Gede. Biarlah aku mencoba mengobati. Ki Gede tidak menjawab. Keadaannya telah menjadi sangat parah. Ketahanan tubuh Ki Gede ternyata tidak lagi seperti sebelum ia mengalami kelemahan pada tangan dan kakinya. Gandar tidak bertanya lagi. Ia segera memapah Ki Gede dan membawanya naik ke pendapa. Membaringkannya miring agar ia dapat mengobati luka-lukanya. Kepada seorang yang kebingungan di halaman, Gandar berteriak. Cepat, ambilkan air. Berlari-lari orang itu mengambil air. Dengan air itu, Gandar telah mencairkan serbuk obat yang dibawanya. Obat yang dapat melawan racun. Dengan obat itu Gandar mengusap luka di punggung Ki Gede yang tidak berdarah, sementara jarum pasir yang dilontarkan dengan sumpit itu pun masih berada di dalam luka itu. Ki Gede Sembojan menggeliat. Ternyata ia masih dipengaruhi oleh perasaan pedih karena obat Gandar. Obat yang seakan-akan menghisap racun, bukan saja pada jarum pasir kecil itu, tetapi juga yang sudah mengalir di dalam darah Ki Gede. Sementara itu, Gandar pun telah mencairkan obat yang lain pada mangkuk yang lain pula. Perlahan-lahan ia menitikkan obat itu di bibir Ki Gede yang kemudian kepalanya berada di pangkuan Gandar. Ternyata Ki Gede masih berpengharapan. Titik-titik air yang mengandung obat itu masih dapat melintasi kerongkongan Ki Gede. Namun ternyata bahwa Ki Gede sudah terlalu lemah. Racun yang bekerja pada tubuh Ki Gede adalah racun yang sangat kuat. Sementara daya tahan Ki Gede sendiri agaknya sudah tidak terlalu kuat. Karena itu, usaha Gandar pun tidak akan banyak berpengaruh atas keadaan Ki Gede. Tetapi agaknya Ki Gede masih sempat membuka matanya. Ketika dengan agak kabur dilihatnya Gandar, Ki Gede itu pun tersenyum. Di mana Wiradana, desisnya. Sekelompok anak muda telah memencar dan menutup semua jalan keluar padukuhan induk ini Ki Gede. Sementara itu, isyarat kentongan telah dibunyikan, sehingga tidak memungkinkan seorang pun dapat keluar dari padukuhan induk ini. Ki Gede masih tersenyum sambil mengangguk-angguk. Katanya, syukurlah bahwa mereka mampu berpikir cepat. Namun tiba-tiba senyum di bibir Ki Gede itu larut. Tentu orang kalamerta. Sayang aku belum sempat menjumpainya. Tetapi Wiradana harus tetap mencari mereka dan mencari jejak hilangnya Iswari. Terasa jantung Gandar menjadi berdegupan. Namun katanya, sebaiknya Ki Gede menenangkan pikiran. Aku berusaha untuk mengobati Ki Gede. Tetapi Ki Gede justru menggeleng. Katanya, tidak ada gunanya Gandar. Keadaanku sudah sangat lemah. Aku merasa, obat yang kau oleskan pada lukaku untuk sesaat mampu menghentikan arus racun di dalam darahku. Tetapi ternyata darahku sudah terlalu dalam dikotori oleh racun yang sangat kuat itu, sehingga obat yang kau berikan hanya sekadar menahan saja. Tetapi tidak akan mampu menyembuhkannya. Aku akan berusaha Ki Gede, berkata Gandar.
Tidak akan ada gunanya, desis Ki Gede hampir berbisik. Gandar tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun merasakan keadaan sebagaimana dikatakan oleh Ki Gede. Namun pada saat-saat yang gawat bagi hidup Ki Gede, timbullah niat Gandar untuk mengatakan sesuatu kepada Ki Gede yang menyangkut menantunya yang sangat dikasihi itu. Karena itu, untuk beberapa saat ia termangu-mangu. Namun akhirnya ia memaksa juga bibirnya berkata setelah ia yakin tidak ada orang yang akan dapat mendengarnya. Ki Gede. Cobalah Ki Gede mengerahkan segala daya tahan Ki Gede untuk tetap hidup. Bagaimanapun buruknya obat-obatku, tetapi aku akan mampu membantu Ki Gede jika Ki Gede sendiri menghendaki untuk tetap bertahan. Bersambung ke episode 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.